Nah, demikian pemirsa beberapa gerakan-gerakan ringan olahraga yang dapat Anda lakukan pada saat Anda berpuasa. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa Anda tetap sehat, aktif, dan tentunya bergerak terus. Saya Dr. Grace, spesialis kedokteran olahraga untuk Hidup Sehat Plus. Selamat berpuasa! Hai pemirsa Hidup Sehat TV1, saya Dr. Vito Damai dan ingin menyapa Anda semua. Apa kabar? Semoga puasa berjalan lancar dan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kita akan menjelang Lebaran. Nah, Lebaran ini tentunya waktu bagi kita untuk bisa berbahagia bersama keluarga. Jangan sampai Anda menjadi sakit, maunya kan tetap sehat dan juga bugar. Dalam cara sehat kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita selama Lebaran. Terutama mungkin bagi Anda yang punya penyakit kronis atau yang butuh pengawasan dokter. Ini dia caranya. Yang pertama, bagi Anda yang mungkin punya penyakit kronis dan dalam pengobatan atau pengawasan dokter, Anda boleh untuk cek ulang obat-obat apa saja yang Anda harus rutin minum sehingga punya persiapan. Nantinya, siapa tahu aja Anda mesti ada acara atau mungkin Anda butuh obat tambahan, Anda tidak kesulitan mencarinya di tengah hari Lebaran. Dan yang berikutnya, apabila Anda memang sudah punya jadwal untuk periksa atau mungkin cek lab atau mungkin Anda perlu kontrol, sebaiknya lakukan sebelum masa Lebaran itu berlangsung. Sehingga Anda tidak terlalu hektik nanti di hari Lebaran. Anda kan harusnya sudah harus bersenang-senang atau mungkin harusnya bisa menikmati hari raya dengan rasa syukur. Tidak lagi dipusingkan dengan hal-hal yang membuat Anda harus merasa mungkin resah yang seharusnya sebelumnya sudah bisa dipersiapkan. Yang kedua, bagi Anda yang merasa saat ini sehat-sehat saja, nah jangan coba-coba. Anda pasti nggak mau dong lagi tengah-tengah hari raya, sakit. Jadi karena itu, jangan begadang. Ya. Yang kedua, Anda tahu bahwa Anda mesti makan sehat. Udah sering kan lihat tayangan Hidup Sehat? Udah tahu dong, berarti kalau gitu makan apa saja yang membuat kita tetap imunnya terjaga di era pandemi dalam menjalankan ibadah puasa. Satu, kita makan makanan yang tinggi protein. Lalu ketika nanti kita tahu bahwa kita harus menjalani puasa, ketika sahur pun kita juga ingat makan sayuran juga. Jadi tidak hanya makan seadanya saja, udah deh yang penting makan, kan sahur ini gitu ya. Lalu ketika kita buka puasa pun kita juga ingat bahwa kita segera mengisi tubuh kita dengan air, ya air putih maksudnya, supaya tidak dehidrasi, kekurangan cairan. Dan dengan demikian, dengan mengatur supaya kita tidur cukup, makan dengan benar dan sehat, kita bisa menjaga diri supaya tetap bugar juga sampai menyambut hari raya. Dan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah juga tetap melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Puasa bukan menjadi alasan supaya kita jadinya rebahan terus. Dengan demikian, kita sebenarnya membuat tubuh kita lebih tahan, jadi nggak cepat-cepat sakit. Ingat sekali lagi bahwa kita menghadapi hari raya ini, Lebaran, maunya tetap sehat dan bugar. Yang ketiga, ini juga yang penting sekali. Karena sebagian orang kadang-kadang enggan ke rumah sakit kalau sedang hari raya. Sehingga ketika Lebaran, dia mungkin berpikir bahwa aduh, jangan deh sakit. Ketika ternyata dia mengalami hal yang emergensi dan ini mendadak harus untuk memeriksakan diri ke dokter, dia menunda-nunda. Ini bahayanya. Karena seringkali kita tahu bahwa penyakit jantung adalah penyakit yang silent. Jadi dibilang pembunuh yang senyap. Nggak ada apa-apa sebelumnya, nggak ada gejala, nggak ada keluhan, tiba-tiba sakit dada, seperti ditekan benda berat, keringat dingin, sampai lengannya terasa kebas, punggungnya, sampai lehernya. Itu gejala serangan jantung. Kalau jadi demikian, harus segera ke rumah sakit. Yang kedua adalah kalau dalam keadaan tiba-tiba dia merasa sesak napasnya atau ngos-ngosan, padahal yang dilakukan sehari-hari biasa-biasa aja. Contoh misalkan dia sedang makan, dia sedang lagi melakukan rapat atau mungkin lagi ganti baju atau mandi, tiba-tiba tersengal-sengal, napasnya ngos-ngosan, berat sekali. Nah ini mungkin gejala gagal jantung, karena itu jangan menunda-nunda. Apabila mengalami hal seperti ini, segera ke rumah sakit, walaupun ini sedang hari Lebaran. Karena itu segera diperiksa, segera ditangani, makin kecil komplikasinya, semakin mudah dan semakin nyaman juga buat Anda. Nah sekarang gimana caranya Anda memeriksakan diri secara mandiri? Anda sendiri nih yang periksa dan Anda tahu kondisi Anda, apakah Anda butuh segera perhatian medis apa tidak. Yang paling gampang pertama adalah bagaimana mengukur nadi.
Kalau Anda lakukan ini seperti ini ya. Anda lihat tangan Anda, ya, lalu di pergelangan tangan, pakai 3 jari, tempel di sini. Temukan denyut nadi Anda. Itu selaras dengan detak jantung Anda mestinya. Sudah temukan? Nah, ketika Anda sudah lakukan ini, maka Anda sudah merasakan denyut nadi Anda sama dengan detak jantung Anda. Anda perhatikan apakah iramanya teratur atau tidak. Anda boleh melihat jam dinding atau Anda melihat jam yang ada jarumnya supaya Anda menentukan selama 60 detik berapa jumlah denyut nadi yang bisa Anda hitung di sini. Harusnya normalnya antara 60 sampai 100 kali per menit. Namun rata-rata orang akan mempunyai denyut nadi sekitar 80 atau 70 kali per menit tergantung aktivitas fisiknya. Apabila Anda seorang atlet atau Anda seorang yang rajin berolahraga, mungkin Anda mempunyai denyut nadi kira-kira 55, 60 kali kalau Anda dalam keadaan istirahat atau diam saja. Nah, kalau misalkan iramanya mulai berubah, contoh, ketika Anda meraba ini, ternyata ada denyut nadi yang tidak teratur, maka Anda harus tahu bahwa itu mungkin suatu aritmia atau gangguan irama jantung, atau bisa dikatakan korslet jantungnya. Anda sebaiknya juga punya alat pengukur tensi di rumah, terutama bagi Anda yang mungkin punya tekanan darah tinggi atau punya kondisi jantung tertentu yang butuh perhatian. Sangat membantu bagi Anda sendiri dan juga nantinya untuk dokter ketika Anda punya riwayat tekanan darah Anda sendiri. Dan zaman sekarang ini tekanan darah itu bisa diukur sekalian juga dengan mengukur detak jantung Anda apabila Anda punya alat otomatis tersebut. Caranya mudah, ada instruksinya dan Anda bisa menaruhnya di lengan Anda. Ketika Anda mengikuti instruksi tersebut, Anda bisa melihat hasil tekanan darah tersebut. Kalau tekanan darah yang normal, maka harusnya Anda bagusnya di bawah 140 bagian atasnya, atau di bawahnya di bawah 90. Anda bisa lihat. Dan ada bagian yang kelap-kelip biasanya bergambar berlogo seperti hati, itu menggambarkan detak jantung atau denyut nadi Anda selama 1 menit. Nah, jadi kalau misalkan Anda melihat tekanan darah Anda tinggi sekali, mendadak di atas 160, atau terlalu rendah malah di bawah 90, maka Anda mungkin perlu mendapatkan perhatian medis. Apalagi jika Anda merasa pusing, merasa lemas, atau merasa tidak seperti biasanya, tidak nyaman. Anda boleh segera memerlukan perhatian medis untuk itu. Dan ingat bahwa kadang-kadang menunda itu bukan hal yang baik, malah membuat penyakitnya semakin parah. Dan bagi Anda yang punya alat pengukur saturasi oksigen, ini juga bagus untuk dimanfaatkan. Normalnya 90-100, kalau di bawah 95%, maka Anda sebaiknya segera mencari perawatan medis. Karena mungkin Anda merasakan ini kadang-kadang tidak ada keluhan, tapi mungkin saja memang ada hal yang terganggu dalam pernapasan Anda. Nah, itu dia tadi tips-tips bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita selama Lebaran. Dan semoga Anda yang di rumah senantiasa mengenal diri Anda sendiri. Ketika Anda kenal diri Anda sendiri, maka Anda harusnya bisa tahu kapan Anda merasakan atau butuh perhatian medis. Karena itu, semoga senantiasa sehat, bugar. Saya Dr. Vito Damai untuk Hidup Sehat Plus.